Salam, perkenalkan nama saya Kinsey Feliciana Pinantoan. Saya adalah dosen dari Universitas Prisma di Manado. Di dalam video ini saya akan memberikan perkuliahan mata kuliah pengantar statistika pada satu topik pada bab yang keempat, yaitu teori peluang. Mata kuliah ini bernilai 2 SKS dan berlangsung sebanyak 2 kali 45 menit. Mata kuliah ini bertujuan agar supaya mahasiswa bisa mempelajari tentang bagaimana menerapkan konsep-konsep dasar statistika, mengarah pada statistika deskriptif, dan juga bagaimana mereka bisa belajar untuk mengolah, menyajikan, menginterpretasikan arti dari sekumpulan data yang berhubungan dengan ukuran-ukuran, serta mampu membuat persamaan regresi sederhana yang berguna nanti di dalam peramalan. Mata kuliah ini memiliki penilaian sebagai berikut, yakni tatap muka sebanyak 15%, tugas mandiri 15%, kehadiran 5%, UTS 20%, UAS 20%, dan performance penampilan 20%. Mata kuliah ini sering menggunakan pendekatan flip classroom, di mana mahasiswa sudah diberikan terlebih dahulu video pembelajaran, sehingga mahasiswa sudah mempelajari terlebih dulu videonya, dan ketika tatap muka itu hanya sebagai review dan juga pembahasan bagian-bagian yang sulit. Pada akhir perkuliahan selalu diberikan post test, dan juga nanti pada akhir perkuliahan sebanyak 16 kali pertemuan, mahasiswa akan diberikan penugasan secara video di mana mereka akan mengerjakan proyek khusus. Terima kasih, demikian video saya. Saya akan melanjutkan dengan perkuliahan. Selamat sore semua. Selamat sore, Sir. Selamat sore, Ner. Ya, Ner. semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bersyukur lagi kita boleh bertemu di minggu ini. Kita akan melangsungkan perkuliahan kita pada sore ini, dan materi kita hari ini melanjutkan dari materi yang minggu lalu. Sebelumnya saya sudah mengirimkan video pembelajarannya. Saya harap kalian sudah menyaksikan sehingga pada pertemuan kali ini kalian tidak butuh banyak waktu untuk memahami, dan kita mungkin hanya akan mereview, dan kalian jika ada bagian yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan secara langsung. Oke, sebelumnya ketua kelas ada beberapa orang yang izin. Sam, ada satu atau dua ya? Iya, Sir. Dua, Sir. Oke. Izin. Oke, nanti akan dicatat. Mari kita memulai perkuliahan kita di sore hari ini. Bolehkah saya minta Sam untuk berdoa? Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita berdoa. Kami surga, terima kasih. Kau sudah menuntun kami semua. Sekarang kami akan mulaikan kuliah kami. Berkatilah kami semua, berkatilah Sir yang akan mengajar, biar kuliah ini bisa berjalan dengan baik. Ini doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Sam yang sudah memimpin. Tanpa berlama-lama, Sir ingin mengingatkan pada materi yang lalu kita sudah sempat menyinggung ya tentang dua jenis statistik. Dua jenis statistik, yaitu statistika deskriptif dan statistika, ada yang tahu yang satunya? Inferensia, terima kasih. Jadi statistika deskriptif dan statistika inferensia. Statistik deskriptif adalah statistika yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan sesuatu. Sedangkan statistika inferensia itu digunakan pada kasus-kasus penelitian, dan sebagian besar itu untuk menarik kesimpulan pada sekelompok data ketika sekelompok data itu diteliti, dan penarikan kesimpulannya untuk suatu populasi. Kita sudah bahas pada materi sebelumnya, dan saya sudah sempat menyinggung bahwa ketika kita mempelajari statistika deskriptif itu hanya sederhana, kita hanya memiliki data, mengolah dan menampilkan. Sedangkan pada statistika inferensia, kita perlu mengolah data dan menganalisisnya. Nah, ketika kita menganalisis data itu, maka diperlukanlah namanya teori peluang. Nah, kalian sudah pernah belajar teori peluang di SMA? Sudah, Sir. Pada pertemuan malam hari ini, memang videonya saya sudah kirimkan waktu lalu.
kalian sudah menyaksikannya terlebih dahulu. Apakah semua menyaksikan di sini? Ada yang tidak? Ada. Ada yang tidak ya? Tidak apa-apa. Nah, mungkin yang sudah menyaksikan ada masalah di bagian mana tentang teori peluang? Oke, silakan Hana, bagian mana? Di bagian perhitungannya masih kurang jelas, Mer. Oh, oke. Terima kasih. Nanti kita akan bahas bersama. Nanti yang juga sudah tahu bisa saling membantu. Oke, izinkan saya membagikan layar ya. Jadi pada mata kuliah ini kita sudah masuk di bab yang keempat ya. Setelah mempelajari definisi statistika, lalu bagaimana menyajikan data, lalu bagaimana menghitung ukuran statistik yang berbentuk mean, median, modus, simpangan baku, kita masuk kepada yang paling penting ketika kita mau melakukan statistika inferensia, yaitu memahami terlebih dahulu teori peluang, yaitu mengenai probabilitas ya. Nah, apa tujuan kita mempelajari teori peluang di saat ini? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari yang mungkin tidak akan selesai semua, nanti kita lanjutkan minggu depan. Yang paling penting, yang pertama kita pahami adalah bagaimana memahami ruang sampel atau sample space, dan yang selanjutnya itu menghitung peluang sederhana atau classical probability ya, kejadian-kejadian yang sederhana saja. Kemudian kita akan mencoba memahami tentang aturan penjumlahan di addition, lalu aturan perkalian di multiplication rules. Nanti kalau sempat kita akan berpindah ke yang ketiga, yaitu conditional probability dari sebuah kejadian. Nah, latar belakang, apa itu peluang? Peluang ini sudah ada di video ya, kalian sudah saksikan, saya mereview sekali lagi. Peluang atau probability adalah sebuah konsep yang umum yang dapat disederhanakan sebagai kemungkinan dari suatu kejadian terjadi. Kemungkinan dari suatu kejadian terjadi. Jadi pasti ada kejadian, lalu kita akan melihat kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nah, kata probability itu tidak sama dengan kata possibility ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, probability diterjemahkan sebagai peluang atau probabilitas, sedangkan kata possibility itu diterjemahkan sebagai kata kemungkinan. Memang bahasa Indonesia itu agak kurang ya. Kurang kata yang bisa mengartikan dari bahasa Inggris, sehingga kadang kita menerjemahkan ke bahasa Indonesia jadi sama. Seperti kata afraid jadi takut, lalu kata fear juga jadi takut ya. Jadi bahasa Indonesia ada kelemahan sedikit kosakata ya. Tetapi untuk probability dan possibility harap kita bisa membedakan. Probability itu peluang, sedangkan possibility itu kemungkinan. Nah, apa bedanya? Perbedaannya adalah probability itu kita bisa hitung, sedangkan possibility itu tidak bisa kita hitung. Oke, di situ perbedaannya. Probability nanti yang kita bisa hitung, misalkan kalau misalkan kita melempar satu dadu, nanti kita bisa memikirkan ya. Oke, kita melanjutkan. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi adalah probability itu adalah basis atau dasar dari statistika inferensia. Kenapa? Karena di dalam statistika inferensia itu kita menggunakan prediksi, membutuhkan prediksi. Nah, prediksi-prediksi itu kan kita tidak tahu akan terjadi apa. Misalkan kita memprediksikan nanti gempa, ya ada BKMG ya yang mengatur, yang memprediksikan kapan terjadinya gempa. Lalu kita memprediksikan besok ramalan cuaca. Nah, semua itu hanya prediksi. Semua prediksi dilakukan manusia supaya bisa mempermudah kehidupan dia. Jadi dia bisa memikirkan besok mau lakukan apa. Jadi salah satunya adalah memprediksikan apa yang akan terjadi besok. Nah, namanya prediksi bisa betul, bisa salah. Makanya digunakan konsep tentang peluang. Bisa terjadi ataupun tidak.
terjadi. Nah, sebenarnya ini peluang itu bukan berarti kalau kita sudah menentukan nilai peluangnya itu sudah pasti terjadi. Tapi satu yang kita pahami adalah dia cenderung bisa terjadi. Jadi kalau misalkan saya katakan peluangnya 90%, nanti cenderung sebagian besar, kemungkinan besar akan terjadi. Tapi bisa saja tidak terjadi, gitu ya. Ataupun peluangnya hanya kecil, misalkan 1%. Bukan berarti itu tidak mungkin terjadi, tetapi bisa saja dia terjadi walaupun prediksi kita hanya kecil. Misalkan kalian PDKT kepada seseorang yang sudah terpikir, oh ini pasti jadian, kemungkinan besar diterima. Ternyata waktu dinyatakan cinta ternyata ditolak ya, karena ternyata tidak sesuai prediksi. Ya, kita salah memprediksi. Nah, jadi walaupun nilai peluangnya besar, itu hanya menyatakan kemungkinan atau kecenderungan itu akan terjadi, tapi belum tentu pasti itu yang akan terjadi. Nah, nanti juga di dalam statistika inferensia kita akan menggunakan hipotesis atau dugaan-dugaan. Dugaan saya besok nanti hujan. Nah, itu selalu harus diuji dengan perhitungan probabilitas. Nanti ada metode-metodenya. Kali ini kita hanya mempelajari yang simple-simple saja sebagai latar belakang. Jadi, kenapa probability dibutuhkan di dalam statistika? Karena peluang itu menjadi dasar konsep statistika inferensia, di mana dalam statistika inferensia itu kita akan melakukan semacam prediksi, kita akan melakukan semacam pengujian hipotesis untuk pengambilan kesimpulan akan hal yang besar. Sampai sini ada pertanyaan? Masalah definisi pengertian? Oke, saya pikir ini sudah jelas karena sudah sering dibahas di SMA dan juga videonya sudah dikirimkan terlebih dahulu ya. Mari kita berpindah ke slide selanjutnya. Nah, bagian pertama tujuan kita adalah memahami apa itu ruang sampel dan nanti kita akan menghitung nilai peluang klasik. Nah, mari kita memahami dulu pengertian beberapa kata. Yang pertama itu ada istilah sample space atau ruang sampel. Nah, sample space itu diartikan himpunan semua kemungkinan terjadi atau hasil pada suatu percobaan. Jadi ulang sekali lagi, kemungkinan semua yang bisa terjadi dalam suatu percobaan acak ya, random eksperimen. Misalkan kalau kita bermain ular tangga ya, bermain ular tangga ketika kita pakai dadu, kita undi dadunya, maka kita ada kemungkinan muncul apa saja. Ada yang tahu? Kalau satu dadu ada berapa sisi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Satu dadu ada berapa sisi? 6. Ada 6, ya benar. Jadi kalau kita melempar dadu tersebut, maka ada kemungkinan akan muncul angka 1, muncul angka 2, muncul angka 3, sampai angka 6. Nah, itu adalah himpunan semua kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan yang acak. Kalau misalkan kita mengundi sebuah koin, nanti koinnya itu ada gambar, ada angka, ya kan? Karena ada dua sisi. Nah, kita sudah tahu bahwa itu ada gambar, ada angka, tetapi kita belum tahu akan apa yang akan muncul kalau kita tidak coba. Jadi kita sudah tahu dadu itu ada 1 sampai 6. Tapi kita harus mencoba supaya kita tahu nanti yang terjadi apa. Nah, itu tujuan dari percobaan eksperimen. Kita harus mencoba. Oke? Nah, selanjutnya ada definisi dari kejadian. Kejadian itu adalah bagian dari ruang sampel tadi. Jadi kalau misalkan ruang sampel tadi ada 1 sampai 6, kejadian itu bisa hanya menanyakan yang 1 saja, atau 2 saja, 3 saja, 4 saja, 5 saja, 6 saja ya. Jadi hanya sebagian dari itu. Lalu outcome atau event itu adalah sebuah hasil dari sebuah percobaan yang satu kali. Oke? Outcome itu adalah percobaan satu kali, hasil dari suatu percobaan satu kali, sedangkan kejadian itu bisa lebih dari satu kali percobaan. Ini istilah yang akan kadang dipakai ya. Yang lebih sering dipakai adalah ruang sampel dan kejadian. Lalu yang penting selanjutnya itu yang di bawah, yaitu adalah equally likely event. Equally likely event itu adalah kejadian yang memiliki nilai peluang yang sama. Jadi kalau kita mengundi koin
ada angka dan gambar, nanti peluangnya sama ya. Kalau misalkan muncul angka, berapa peluangnya? Muncul gambar, berapa peluangnya? Kemungkinannya adalah 50-50, ya kan? Kalau kalau dadunya itu adalah dadu yang setimbang, nggak berat sebelah ya. Kalau berat sebelah nanti pasti akan lebih cenderung muncul yang bagian sebelahnya, tapi kalau dia 50-50 nanti akan muncul setengahnya. Nah, event yang equally likely ini nanti dibutuhkan di dalam peluang yang klasik. Jadi di dalam teori peluang klasik itu uh, teori ini memakai kejadian yang equally likely, yang kejadiannya akan memiliki nilai peluang yang sama. Itu namanya classical probability. Jadi classical probability itu suatu teori di dalam peluang di mana nilai peluangnya itu sama. Ya, nilai peluangnya sama. Nanti ada experimental probability. Nah, experimental probability nanti itu berdasarkan uh, eksperimen. Jadi nanti kalau kalau Revandi misalkan ya, Revandi misalkan ada satu koin. Lalu koin itu dilempar. Kalau koin itu dilempar kan kita sudah tahu ya, peluangnya itu 50-50 ya. Jadi bisa muncul angka, bisa muncul gambar. Jadi setengah-setengah. Tetapi waktu Revandi nanti akan melempar koin tersebut, belum tentu kalau dia lempar 10 kali, nanti 5 kali muncul yang angka, 5 kali muncul yang gambar. Belum tentu. Bisa saja waktu Revandi lempar koinnya itu nanti muncul angka 7 kali, sedangkan gambarnya 3 kali. Nah, itu namanya experimental probability. Karena berdasarkan eksperimen yang asli. Tetapi dalam classical probability atau theoretical probability secara teori. Jadi bukan berdasarkan eksperimen. Tapi kita fokus saat ini berdasarkan teori. Kalau berdasarkan teori nanti dia 50-50. Tapi waktu praktek belum tentu jadi 50-50. Bisa saja yang angka 7 kali, yang gambar cuma 3 kali. Nah, oke? Jadi fokus kita adalah yang peluangnya sama ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh percobaan dan sample space. Yang pertama kita mengundi satu koin. Maka ada kemungkinannya angka atau gambar ya. Kalau dalam bahasa Inggris mereka koinnya itu ada kepala dan ekor. Kalau kita mengundi satu dadu, roll a die, nanti kemungkinannya yang muncul adalah 1-6. Kalau kita menjawab pertanyaan yang true false, benar salah, nanti sample space-nya apa? Ada yang tahu? Kalau kita menjawab pertanyaan true or false, nanti kemungkinannya apa saja? Sudah ada di sebelah kiri. Jadi bisa benar, bisa salah. Jadi itu saja jawabannya. Jadi kalau kalian nanti menjawab pertanyaan yang ada A, B, C, D, multiple choice, nanti sample space-nya ya A, B, C, atau D, ya kan? Oke. Jadi ini benar atau salah ya? Atau saya pakai koma saja, benar, salah. Nah, kalau kita mengundi 2 koin, apa saja kemungkinannya? Ada yang bisa? Ayo. Salah juga tidak apa-apa, silakan. Mengundi 2 koin. Kalau untuk 2 koin, kemungkinan bisa muncul kepala ekor, ekor kepala, kepala, ekor. Oke, terima kasih. Jadi kalau bahasa Inggrisnya nanti bisa head, ya kan? Lalu ada kepala ekor tadi, bisa juga ekor kepala, lalu ada ekor-ekor. Jadi ada 4 ya. Ada 4. Nah, jadi kalau mengundi satu koin, ada 2 kemungkinan. Mengundi satu dadu, ada 6 kemungkinan. Lalu kalau pertanyaan benar salah, ada 2. Kalau 2 koin, nah, satu koin ada 2 sisi ya. Satu koin ada 2 sisi. Jadi kalau 2 koin, ada satu koin pertama 2 sisi, satu koin kedua ada 2 sisi. Nanti itu tinggal dikali. Jadi ada 4. Nah, makanya nanti di bawah itu ada 2 dadu ya. Dadu 1-6, lalu dadu yang kedua 1-6. Nah, mari kita lihat yang di bawah itu. Ada berapa kemungkinan di bagian dalam itu? Ada berapa banyak?
36, Sir. Iya, terima kasih. Ada 36 karena dadu pertama ada 6, dadu kedua ada 6. Nah, sekarang pertanyaan, dengar baik-baik. Kalau misalkan ya, ada satu dadu dan satu koin, nanti jawabannya ada berapa kira-kira ruang sampelnya? Ayo, ada berapa? Ada 12, Mas. Ada 12, bagus. Dari mana jawabannya itu? Karena dadu ada 6. Kan ada 2 sisi, jadi ada 12 kemungkinan. Jadi dadu ada 6, koinnya ada 2. Nanti kita tinggal kalikan, jawabannya jadi 12. Ini kelihatannya Revandi sudah lihat videonya ya. Dia sudah belajar terlebih dahulu. Oke, jadi kalau 2 dadu berarti nanti ada 36 ya. Nah, di situ ada bagian yang saya kosongkan, itu kira-kira jawabannya apa? Yang lain? Dari tadi Revandi, Hana, Vero, yang lain? Apa yang di situ? Coba lihat urutannya. Siapa saja silakan. Kalau yang di bagian 5, Sir, ada 5,5, 5,6. Kalau yang di bagian 6, ada 6,5 dan 6,6. Bagus. Terima kasih ya. Ini pengetahuan dasar tentang kemungkinan yang bisa terjadi ya. Kita bisa lihat polanya di situ. Terima kasih Natania. Jadi ada 36 ya. Oke, mari kita berpindah. Nah, ini kalian sudah sering bermain sepertinya. Ini ada satu kartu bridge, ada hati, ada sidu, ada skopong, ada kelawar ya. Ada berapa banyak ini kira-kira? Di layar sudah ada 50? 52. 52, jadi tanpa joker ya, tanpa joker. Setiap warna ada berapa kartu? Ada 13. Oke? Ada 13. Nah, sekarang ini adalah ruang sampel dari kartu. Nah, sekarang kita ke probabilitas yang teori tadi. Yang tadi di awal saya sampaikan ada 2 jenis. Yang eksperimen itu berdasarkan percobaan, tetapi secara teori dia seperti ini. Nah, apa rumus probabilitas? Yaitu banyaknya anggota kejadian, number of outcomes in E atau event, dibagi dengan banyaknya anggota ruang sampel. Ulang sekali lagi, yang di atas ini adalah banyaknya anggota kejadian. Nah, biasanya ini yang ditanyakan di soal. Nah, lalu yang di bawah adalah banyaknya kemungkinan ruang sampel. Seperti tadi ya ada 36 ya kalau 2 dadu. Ada 52 atau kalau kartu ya. Oke, mari kita coba. Di sini ada contoh dan sekaligus ada bagian yang belum terjawab. Nah, sebuah kartu diambil dari satu pak ya. Berapa peluang dapat kartu Jack? Nah, kartu Jack ada berapa? 4, Sir. Oke, terima kasih Lester. Ada 4. Nah, jumlah kartu ada? 52. Iya, 52. Jadi jawabannya adalah 4 dibagi 52 atau kita bisa sederhanakan menjadi 1/13. Nah, lalu yang pertanyaan B sudah terjawab di situ. Berapa peluang terambil angka 6 kelawar? Nah, 6 kelawar itu cuma 1, iya kan? 6 kelawar cuma 1. Jadi, nanti dia akan mendapatkan hasil 1/52. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa yang di atas itu selalu muncul di pertanyaan. Jadi, pertanyaannya dibilang, oh, 6 kelawar ya, 6 clubs. 6 club, nah itu kan cuma 1 ya. Cuma 1, nanti 1 bahagi 52. Nah, coba lihat yang C. Yang C itu pertanyaannya mengambil 3 atau yang diamond. Diamond itu yang sidu. Yang sidu. Yang sidu. Nah, angka 3 ada berapa? Dalam satu pak. Masih di mood? Angka 3 ada berapa? Dalam satu pak kartu? Ada 4. Sir. Iya, ada 4 ya. Ada 4.
Lalu kalau sidu ada berapa banyak? Yang sidu itu ada berapa banyak? Ini semua? 13. Iya, ada 13. Nah, sekarang yang 3 tadi ada berapa banyak? Ada 4, Sir. Lalu yang sidu ada 13. 13. 13. Nah, berarti ada angka 3 sudah terhitung 2 kali kan? Betul nggak? Iya, Sir. Iya, dia sudah terhitung 2 kali. Berarti jangan sampai kita hitung 2 kali dia. Nah, jadi di sini dia sudah kasih penjelasan. Ada yang terhitung 2 kali. Counted twice. Nah, jadi kita harus kurangkan dia. Nah, jadi jawabannya 4/52. Nanti ditambah ada 13/52 ya. 4, ada 4 itu 3. Angka 3 ada 4. Lalu yang sidu ada 13. Tetapi karena 3 sidu sudah terhitung 2 kali, 3 sidu ada 1, jadi kita kurangi 1. Berapa jawabannya ini? 4 tambah 13, 17 kurang 1. 16/52. Bolehkah membantu menyederhanakannya? Berapa? 4/13. Ya, thank you. Saya 4/13. Bagus. Jadi hati-hati dalam kasus seperti ini ada yang sudah terhitung 2 kali. Nah, sekarang yang D. Peluang muncul angka 3 atau 6. Berapa? Angka 3 ada berapa? Ada 4 tentunya. Ada 4. Nah, Kalau 6? 6 ada 4 lagi. lagi, Sir. Oke, jadi kalau hitung peluang terambil 3 atau 6, 3 dan 6 tidak ada yang sama, ya kan? Iya, tidak ada yang sama. Jadi peluangnya berapa? 8/52, benar. 8/52. Terima kasih. Jadi dari mana itu? Dari 4/52 tambah 4/52. ya, oke. Nanti diperkecil menjadi berapa? 2/13 benar. 2/13. Jadi yang coba hitung lagi. 8 bagi 4 jadi 2/13. Oke. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau sudah tidak ada, kita berpindah ke beberapa syarat penting di sini. Yang pertama itu ingat, peluang itu hanya terjadi nilainya dihitung 0 sampai 1. Jadi ada peluang yang tidak mungkin terjadi itu nilainya 0. Atau kejadian yang tidak mungkin terjadi nanti nilainya 0. Lalu ada kejadian yang pasti terjadi, nanti nilainya 1. Nah, misalkan contoh begini ya. Apa sih yang tidak mungkin terjadi? Contohnya begini. Mengundi 1 dadu dan mendapat angka 10. Nah, mungkin kan? Karena dadunya cuma sampai 6. Jadi itu nanti jawabannya 0. Lalu kalau misalkan saya mengatakan mengundi 1 dadu dan mendapatkan angka 1 sampai 6. Ya, itu juga pasti terjadi toh. Kan dia bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6. Jadi pasti terjadi. Lalu yang bagian keempat itu, yang rule keempat adalah jumlah semua peluang itu adalah 1 ya. Jumlah semua nilai peluang adalah 1. Jadi nanti peluang muncul angka 1, 1/6. Peluang muncul angka 2, 1/6. Peluang muncul angka 3, 1/6. Nanti kalau kita total semua nanti dia akan menjadi totalnya adalah 6/6. 6/6 itu sama dengan 1. Jadi nanti aturan yang terakhir mengatakan jumlah semuanya itu jadi 1. Oke. Lalu nilainya jangan lupa, bagian pertama itu hanya 0 sampai 1. Tidak ada jawaban negatif. Jadi kalau nanti di tugas kalian menjawab negatif atau kalian menjawab angka 5, angka 2, saya pasti langsung kasih nilai salah ya. Karena itu di luar peraturan yang ada. Oke, jadi menyatakan peluang itu hanya di antara 0 1. Nah, buat apa kita belajar ini? Kita belajar ini karena sekali lagi tadi ya berhubungan dengan bagaimana melakukan prediksi dan
bagaimana ini sebenarnya sangat erat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, melihat peluang, melihat kesempatan di dalam kesempitan, kita selalu melakukan kalkulasi, maju tidak, atau mundur saja. Nah, itu kan kita selalu ada pertimbangan-pertimbangan itu. Dengan materi ini kita bisa melatih kepekaan kita. Nanti waktu kita ada beberapa pilihan, kita bisa melatih diri melakukan atau tidak melakukan. Contoh yang paling sederhana saja, ketika kalian mau datang ke tempat kuliah lalu lihat langit gelap, itu kalian sudah mulai timbang-timbang. Ini mau hujan atau tidak ya, angkat pakaian atau tidak ya. Di situ kalian sudah mulai melakukan perhitungan. Kelihatannya sepertinya ini akan hujan, maka kalian mengangkat pakaian. Ternyata tidak terjadi hujan. Jadi kita tidak tahu ya, karena itu hanya bersifat prediksi. Tetapi manusia selalu melakukan prediksi. Kenapa? Karena mereka ingin tidak kaget dengan keadaannya, selalu bisa menyiapkan segala sesuatu. Ini penting. Pasti di sini ada yang sudah pacaran juga ya. Kalian sediakan cadangan tidak? Kan selalu prepare loh, kemungkinan-kemungkinan. Oke. Nah, di sini ada beberapa contoh soal seperti tadi. Saya pikir kalian sudah saksikan di dalam video dan kalian bisa mengerjakan ini dengan baik. Jawabannya juga sudah ada itu. Kalian sudah bisa melatih. Sebelum kita ada post test atau tugas akhir, adakah yang mau bertanya? Hana tadi di awal mengatakan ada kesulitan dalam perhitungan. Apakah sudah bisa lebih jelas? Oke, silakan. Apakah masih ada masalah? Sudah benar, sudah paham. Oke, terima kasih. Jadi ini topik mengantar kita memasuki materi statistika inferensia ya, dan ini beberapa dasar yang boleh saya ingatkan kembali sekali lagi untuk kita ingat lagi tentang teori peluang ya. Nah, ada satu tugas yang kalian perlu kerjakan sekarang untuk saya bisa mengambil nilai kira-kira materi yang gampang ini bisa dipahami atau tidak ya. Saya sudah kirim di Google Classroom. Kalian bisa cek di Google Classroom atau linknya saya akan kirimkan di WA supaya lebih cepat. Nanti di dalamnya kalian akan menemukan beberapa pertanyaan tentang materi tadi. Saya sudah mencoba menjawab ya. Kita coba ulangi ya. Nanti kalian tinggal klik saja link yang ada di Google Classroom. Di situ ada ini. Lalu kalian tinggal klik, masukkan nama. Jangan gunakan nama yang lain. Gunakan nama sendiri. Lalu kalian tinggal memulai. Di situ ada beberapa pertanyaan ya. Misalkan ini. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung dan juga ada di video sebelumnya sudah dikirim tentang experimental probability. Nah, apakah itu berdasarkan teori atau berdasarkan kenyataan yang terjadi? Kira-kira apa jawabannya? What actually happened? What should happen? What I think will happen or what will happen? Yang mana? Kalau berdasarkan kenyataan, yang mana jawabannya? Waktunya sudah habis. Saya tahu. Bingung? Ya, waktunya sudah habis. Nanti kalian coba menjawab ya. Pas, tidak ada yang menjawab, nanti yang menjawab nanti di saja ya. Oke, sekian perkuliahan kita. Ingat sekali lagi ya, experimental probability berarti yang benar-benar terjadi ya. Kalian sudah tahu lah sebenarnya. Oke. Nah, saya pikir demikian perkuliahan kita di sore hari ini. Nanti seterusnya kalian akan mengerjakan link yang tadi, dan kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang masih perlu ditanyakan bisa melalui WA. Lalu nanti ada tugas proyek yang akan menyusul setelah perkuliahan hari ini. Nanti ketika semua topik tentang bab 4 ini sudah selesai, yaitu saya akan menugaskan kalian untuk melakukan sebuah eksperimen sederhana
yang menerapkan konsep probability yang eksperimental tadi. Lalu akan menunjukkan apakah nanti nilainya sama dengan teori atau classical probability. Nanti semua akan lebih jelas di minggu depan. Nanti ada satu video juga yang akan saya kirimkan terlebih dahulu. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu. Jangan lupa link tadi harus segera diselesaikan ya. Lalu disubmit lagi di Google Classroom. Terima kasih. Selamat sore. Kita akan menutup perkuliahan. Sekali lagi, apakah ada yang masih mau bertanya? Sudah tidak ada? Oke. Kalau sudah tidak ada, bolehkah kita berdoa tutup?